Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim dividen, dan kali ini saya akan menginformasikan ya beberapa emiten yang akan membagikan dividen dengan Kumdet di tanggal 4 Juni ya. Ada 8 emiten ya, tapi saya masukin di video ini hanya 5 ya, karena 3 emiten lain cukup kecil lah dividen yieldnya ya. Nah, di antara 5 emiten itu ada 3 ya yang akan bagikan dividen jumbo nih. Nah, emiten apa saja? Mari kita mulai, tapi sebelum mulai seperti biasa saya akan mempromosikan ya salah satu video yang saya buat, yaitu membahas saham Demas ya yang akan RUPS di minggu depan sih kayaknya ya, atau 2 minggu lagi ya. Jadi belum ada pengumuman pembagian dividennya, sehingga teman-teman masih bisa punya banyak waktu untuk berpikir apakah Demas ini menarik atau enggak ya. Nah, sebagai guidance untuk berpikir, saya bahas di video ini ya. Jika teman-teman tertarik, nanti linknya bisa diklik di pojok kanan atas. Mari kita mulai dengan emiten yang pertama, yaitu Sat Nusa Persada dengan kode ticker PTSN ya, di mana tahun 2023 pendapatan PTSN itu turun 7,94%, tapi profitnya bisa naik 15% ya. Itu karena dia bisa menghemat biaya produksinya ya, dari 1,76 triliun hanya menjadi 1,56 ya. Jadi ada penghematan 200 miliar tuh ya. Sayangnya di kuartal 1 ya, pendapatannya turun 7%, begitupun profitnya ya turun sangat dalam lah, cukup dalam nih, 31,88%. Historis PBV dari PTSN ini 5 tahun terakhir rata-rata PBV-nya ada di 1,03 ya, dan saat ini dia perdagangan di 0,66. Jadi secara data historis PBV dia masih under value ya. Dengan book value saat ini di 331,27, maka jika kita asumsikan ya harga wajarnya itu adalah ketika PBV 1,03 itu, maka harga wajarnya adalah 341,21. Nah, di tanggal 31 Mei ya, hari Jumat, dia closing di Rp218 ya, sehingga margin of safety-nya masih 56,5% ya. Ini adalah chart weekly dari PTSN. Dia sempat all time high di sekitar 750 ya, yaitu di tahun 2019. Dan saat ini dia bergerak sideways ya, di antara 212 sampai dengan 232 ya. Walaupun sempat lebih dari 232, tapi belum berhasil closing di atas 232 ya. Jadi support berikutnya jika 212 ini jebol, maka ada di 193. Sedangkan resisten berikutnya di atas adalah di sekitar 250 sampai dengan 254. Oke, secara EMA ya, dia ya masih closing di bawah EMA 20-nya. Jadi secara short term maupun long term dia masih kecenderungannya downtrend ya. Oke, ini adalah historis dividen ya di tahun 2022 tahun lalu ya, yang dividen pegang 2003 itu dividen payout ratio-nya tidak terlalu besar ya, hanya 19,92%. Dan di tahun ini dia sedikit naik ya, dividen payout ratio-nya menjadi 21%, sehingga nominal rupiahnya adalah 6,73 rupiah ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham di tanggal 31 Mei 218 ya, 218 rupiah, maka potensi dividen yield-nya lumayan lah ya, 3,09%. Oke, kita masuk ke emiten berikutnya di hotel ya, Ispak Hotel ya, di mana Ispak ini sejak IPO dia rutin bagi dividen ya, dan biasanya dia dividen interimnya 3 kali ya, dividen final 1. Jadi hampir kayak tiap kuartal dia bagi dividen nih, salah satu saham yang unik ya di bursa saham kita, dan juga tidak pelit untuk bagi dividen, di mana tahun 2023 dia berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 23% dan profitnya juga naik 29,16%. Di kuartal 1 ini agak melambat ini ya, karena pendapatannya turun 7,76% dan profitnya juga turun ya, 15,08%. Dan ini adalah historis PBV ya 4,5 tahun terakhir lah ya, karena dia IPO di tahun ini ya, 2019 ya. Rata-rata PBV-nya adalah 1,51 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,11 ya, sehingga masih under value berdasarkan historis PBV 5 tahun terakhir. Book value Ispak Hotel ini sekarang ada di 113,66 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya 1,51, maka harga wajarnya ada di 171,63. Harga sahamnya di tanggal 31 Mei ya, itu 126, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 36,2%. Sebelum kita masuk ke bagian chart dari IS ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa
untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari YouTube ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Kita lihat chart dari ISPAK ya, dia all time high-nya ya, dekat-dekat seminggu 2 minggu setelah IPO ya, itu di harga 238 lah mungkin ya. Oke, dan saat ini dia ya ada support di sini ya 118 ya, di area 118 sampai dengan 123. Support selanjutnya adalah di 110 ya, dengan resisten ada di 150 nih. Dan resisten selanjutnya ada di 171. Kalau secara EMA ya masih downtrend ya, baik secara short term maupun long term ya, karena dia berada di bawah EMA 20 dan juga ada di bawah EMA 200-nya. Nah, seperti saya bilang bisa dilihat di sini ya, dia rutin bagikan dividen ya, sejak IPO langsung bagi dividen dengan hampir tiap kuartal dia bagi dividen ya, jadi 4 kali bagi dividen dalam 1 tahun. Dan kali ini dia akan bagikan dividen interim berarti nih ya, dividen interim pertamanya untuk laba di tahun 2024 nih sebesar 1,5 rupiah ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga sahamnya 126 rupiah, maka potensi dividen yieldnya adalah 1,19 ya. Tapi kalau tiap kuartal dia bagi sekitar 1,5 rupiah ya, bisa sampai 5%-an ya dividen yieldnya ya. Oke, bisa dilihat sini kalau secara historis dia dividen interimnya ya 1,5, 1,7, 1,6. Nah, dividen final selalu lebih besar ya. Begitupun di tahun sebelumnya juga ya, ini kan 0,75, 0,95 dividen final terus lebih besar ya, 1,3 ya. Jadi ini salah satu saham yang tidak pelit bagi dividen lah ya, dan bisa tiap kuartal dapat dividen nih berarti ya. Oke, emiten selanjutnya adalah BC ya, BC Internasional ya, di sektor agrikultur nih, dimana tahun 2023 dia pendapatannya turun 4,64%, tapi profitnya berhasil tingkatkan sebesar 13,87% ya. Di kuartal 1 ini kurang baik, tapi karena revenue-nya turun ya 32% dibandingkan revenue kuartal 1 2023 nih. Begitupun profitnya yang turun 19,53%. Untuk historis PBV-nya bisa terlihat di sini ya, rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,48 kayaknya, dan saat ini dia diperdagangkan di PBV 1,5, jadi sudah di fair value-nya ya. Book value saat ini di 1162,03 ya. Jadi kalau kita asumsikan PBV-nya itu tadi rata-rata 1,46 berarti ya rata-rata PBV-nya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika di PBV rata-rata tadi ya 1,46 kali, maka kita kalikan dengan 1162,03, dapatlah harga wajar asumsi kita di 1696,56. Harga saham di 31 Mei dia closing di 1740, sehingga harga saat ini ya sebenarnya udah di fair value-nya ya. Kalau di sini kalau kita hitung ya agak kemahalan dikit ya, 2,4%. Ini adalah chart weekly dari BC ya. Dia sempat all time high ini sampai ke 5.000 berapa nih? 400 ya, 5.500 mungkin ya. Itu udah lama sekali di tahun 2008 ya. Dan saat ini dia bergerak sideways ya di antara 1.700 sampai dengan 1.810 ya. Nah, kalau 1810 ini berhasil di break ya, berarti resisten selanjutnya ada di 2020 ya. Sedangkan kalau support ini tembus, support selanjutnya ya dekat sini ya di 1665 sampai dengan 1675. Oke, secara EMA ya, dia secara short term itu downtrend ya, karena closing nggak jauh sih ya, dekat-dekat di bawah EMA 20-nya, dan harganya masih di atas EMA 200 ya, sehingga secara long term dia masih uptrend ya. Dan ini adalah dividen historis dari BC ya, dimana dia rutin membagikan dividen ya. Saat pandemi pun dia membagikan dividen. Di tahun lalu dividen payout ratio-nya 39%, dan di tahun ini dividen payout ratio naik sedikit aja ya, 40,2% dengan nominal rupiah 80 rupiah. Sehingga kalau kita bagi dengan 1740 ya, maka dapatlah potensi dividen yield 4,6% ya. Jadi ini termasuk jumbo ya, karena ada di atas bunga deposito. Oke, kita masuk lagi ke emiten sawit ya, Sampurna Agro, di mana di tahun 2023 dia revenue turun tipis aja 0,9, tapi profitnya turun tajam ya, 53,9%. Di kuartal 1 pendapatannya masih turun 19%, tapi profitnya sekarang sudah naik ya 31% ya.
Jadi dia berhasil menekan biaya produksinya ya, di mana di tahun lalu itu kan 1,17 triliun, sekarang hanya 892 triliun ya. Dan rata-rata saham sawit di kota satu ini naik ya profitnya ya. Jadi cukup menarik ini juga untuk memperhatikan saham-saham CPO selanjutnya ya di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, ini historis SGRO ya, PBV-nya 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 0,91 dan saat ini dia berdagangkan di 0,68. Jadi dia bisa dibilang sangat under value nih saat ini. Dengan book value saat ini di 2932,06. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV-nya 0,91 kali ya, maka harga wajarnya adalah di 2668,17. Dan di tanggal 31 Mei dia closing di harga 2000 ya, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 33,4%. Dan ini adalah chart dari SGRO ya, all time high-nya itu dia sempat sampai ke 5100 mungkin ini ya. Sudah sangat lama banget ya, di 2008. Dan saat ini dia bergerak sideways ya, udah lama banget ini bergerak sideways ya, dari ya kalau kita asumsikan dari sini lah ya, kita anggap sideways itu dari sini, itu dari bulan Juni ya, udah hampir setahun ya dia di situ-situ aja ya. Pasti sangat boring untuk yang menunggu profit dari capital gain, ini sangat-sangat boring ya. Oke, jadi dia sekarang ada support di 1970, kalau ini jebol ya support berikutnya di 1925 ya, sedangkan resisten ada di 2020 dan resisten berikutnya adalah di 2070. Ya, secara EMA ya dia ya sideways lah ya, kita anggap sideways lah ini. Walaupun dia sedikit closing di atas EMA 20-nya, tapi kayaknya sih masih belum ada tanda-tanda uptrend lah ya ini ya, baik secara short term maupun long term ya. Oke, ini adalah histori Sampurna Agro ya, sempat beberapa kali bolong ya, 2018 sampai 2020 tuh labanya nggak dibagikan sebagai dividen ya. Dan di tahun lalu itu dividen payout ratio-nya 49% ya, dan cukup besar itu ya, dividen yield-nya bisa dilihat itu 13% tahun lalu ya. Dan di tahun ini dia akan bagi dividen turun sedikit nih, dividen payout ratio-nya 45,4% dengan nominal dividen Rp121 ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham saat ini Rp2.000, maka potensi dividen yield-nya 6,05%. Dan ini dividen jumbo lah ya, lagi-lagi karena di atas bunga deposito. Oke, emiten berikutnya ya, ini adalah Wismilak Inti Makmur ya, WIM ya, saham rokok yang gara-gara pandemi dia malah jadi untung terus ya. Sampai sekarang bisa dilihat ya, dia pertumbuhan pendapatannya selalu meningkat, begitupun dengan profitnya ya, selalu meningkat di 4 tahun terakhir ini. Di tahun 2023 revenue-nya naik 31,6% dibandingkan 2022, begitupun profitnya naik 98% dibandingkan tahun 2022. Nah, di kuartal 1 2024 ini ya, di awal tahun ini dia mulai nih pertumbuhannya terganggu ya, alias dia malah jadi minus ya. Pendapatannya turun 9% dibandingkan tahun 2023 kuartal 1. Begitupun profitnya turun 18,29%. Dan ini adalah historis dari WIM ya, di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,11 dan saat ini diperdagangkan di 1,27 kali, sehingga dia sedikit overvalue ya berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 921,09. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV 1,11, maka harga wajarnya ada di 1002,41 ya, dan di tanggal 31 Mei 2024 dia closing di 1165 ya. Sehingga harga saat ini kemahalan 13,9%. Dan jika teman-teman berminat menonton pembahasan Wismilak ya, kenapa harga sahamnya turun ya, itu ada hubungannya dengan kemungkinan ada hubungannya dengan saham treasury-nya yang dijual gitu ya. Terus gimana sih penjualan rokoknya WIM itu seperti apa, itu udah saya bahas ya di video khusus untuk Wismilak ya. Nanti linknya bisa teman-teman temukan di pojok kanan atas ya jika teman-teman berminat ya. Oke, sekarang kita lihat chart dari Wismilak ya, dimana dia sempat naik tinggi lah ya tahun 2023 nih. Apakah teman-teman ada yang merasakan meraih profit beggar-beggaran ya di tahun 2023 dari WIM? Silahkan tulis di kolom komen ya. Dia sempat all time high itu sampai ke
3.800 mungkin di sini ya. Dan terus habis itu turun tajam sekali ya. Oke, di mana di sini sekarang ada gap ya di 2230 ya. Begitupun di sini ada gap di 1510 ya. Jadi ini adalah resistennya 1510, lalu 1865 dan di gap 2230. Sedangkan untuk supportnya ada di 1085 dan jika itu jebol berarti support berikutnya ada di sekitar 855 sampai dengan 910 ya. Ya. Dan secara EMA dia masih downtrend ya, baik secara short term maupun long term. Oke, ini adalah historis dari dividen Wismilak ya, di mana dia di 7 tahun terakhir dia hanya absen 1 kali ya. Di tahun 2017 ini labanya nggak dibagikan, dan di tahun lalu itu dividen payout ratio-nya 61% ya. Dan di tahun ini ya dividen payout ratio-nya turun ya, 45,5% saja, sehingga nominal dividennya adalah 107,1 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 1170, itu dividen yield-nya masih sangat tinggi ya, 9,15%. Nah, itu saja emiten-emiten yang akan membagikan dividen dengan kumdet di tanggal 4 Juni ya, dengan potensi dividen yield paling tinggi tadi Wismilak ya. Yang kedua apa tadi ya, Sampurna Agro, yang ketiga adalah BC tadi ya, BC Internasional ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah ada yang menarik ya untuk dikoleksi, atau mungkin teman-teman sudah punya itu ya, salah satunya ya, mungkin punya Wismilak atau mungkin punya SGRO? Silakan tuliskan di kolom komen ya, biar agak rame lah kolom komen channel Investor Jelata ini ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Terima kasih juga mungkin yang nggak skip iklan ya, kalau ada iklan. ya kalau teman-teman berbaik hati kan nonton channel ini nggak berbayar juga gitu ya. Kalau lagi berbaik hati, kuota lagi banyak atau pakai wifi gratisan ya bolehlah. Kalau ada 1-2 iklan yang nggak di skip gitu ya. Oke, sekali lagi jika video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam jelata.